Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Nurul Hayat Al-Mukarram Kiai Haji Mulik dan para segenap pimpinan, staf dan para asatid di Yayasan Nurul Hayat, para bapak, para ibu, segenap donatur dan hadirin dan hadirat, para adik-adikku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Alhamdulillah, berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya bisa silaturahim dengan jenengan semuanya dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan barakah, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah takwa kita, dan kita bisa menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati fillah, para bapak, para ibu, adik-adik yang saya hormati, sekarang saya diminta untuk membicarakan masalah keluarga, sekolah pertama dalam kehidupan. Yang saya tanya, sudah keluarga semua belum ini? Ya, nggak apa-apa, semoga yang belum berkeluarga segera berkeluarga. Yang sudah berkeluarga semoga nambah lagi di keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada sebuah ungkapan penyair Ahmad Syauqi. Tahu Ahmad Syauqi? Ahmad Syauqi itu seorang penyair dari Mesir yang terkenal, termasuk Amirus Syu'ara. Beliau mengungkapkan, al-ummu madrasatul ula, idza a'adattaha a'adatta jailan tayyibal araq. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Kalau itu menyiapkan dengan persiapan yang baik, maka akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, dalam konteks ini kita kembangkan menjadi sebuah keluarga. Keluarga itu dalam bahasa Arab adalah usrah. Usrah itu terdiri daripada bapak, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Ya Pak ya? Keluarga inti. Nah, usrah ini sangat penting kedudukannya dalam Islam. Kenapa? Karena masyarakat yang baik terdiri daripada keluarga-keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri daripada pribadi-pribadi yang baik. Negara ini menjadi baik karena keluarga itu baik. Keluarga itu baik karena pribadi-pribadi yang baik. Maka di sini keluarga ini mempunyai peranan penting untuk bagaimana kita menjadi sebuah sekolah, madrasah dalam kehidupan ini yang nanti bisa melahirkan output yang baik dalam kehidupan masyarakat. Insya Allah nanti saya sampaikan beberapa hal, poin-poin, dan nanti saya lebih senang kalau kemudian tanya jawab ketimbang masih ngajukan pertanyaan ke majalah Nurul Hayat
kan mendingan bisa tanya langsung. Insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab sekarang, nanti bisa dimuat di majalah Nurul Hayat atau di media-media yang lain. Hadirin hadirat yang saya muliakan, para jamaah yang saya hormati, al-usrah keluarga ini merupakan sebuah wadah. Dan kalau itu disebutkan dari sekolahan, itu ada input, proses, dan output. Dan begitu juga dalam sebuah sekolahan lembaga ini juga di situ ada kurikulum, ada aturan, dan juga ada struktur. Ada kepala, ada anggota, ada bagian-bagian macam-macam. Nah, rumah tangga juga begitu, itu merupakan sekolah. Yang di situ ada kepala sekolahnya. Siapa kepala sekolahnya? Ayah, bagus. Kemudian juga ada guru-gurunya, siapa? Ibu, bagus. Ada siswanya, siapa? Anak. Ya, sudah. Terus kemudian juga ada kurikulum. Nah, kurikulum inilah yang nanti kita kembangkan menjadi sebuah kurikulum sekolah madrasah di keluarga. Namun sebelum itu, agar supaya itu proses pembelajaran di sebuah sekolah ini baik, saya ingin menjelaskan tentang fungsi masing-masing, hak dan kewajiban masing-masing. Pertama, bahwa keluarga itu akan menjadi sebuah sekolah yang baik kalau di situ tercipta kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Coba siapa yang suaranya bagus tadi baca wa min ayatihi an khalaqalakum. Siapa yang bagus suaranya? Monggo. Surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, langsung aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Yang satunya an khalaqalakum min nafs. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Astagfirullahaladzim. Jayyid, mumtaz. Ini visi misi keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah,
Allah menciptakan kamu sekalian itu azwaja, berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, itu wajar. Senang nggak lihat perempuan? Wajar. Perempuan senang nggak lihat laki-laki? Wajar. Itu amrun jibiliyun. Azwaja, berpasang-pasangan yang diikat dengan pernikahan yang sah. Itu namanya itu keluarga. Apa visinya, tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Sakinah itu tenang, tentram, adem, ayem. Sakinah. Walaupun sibuk kerja, walaupun sibuk bisnis, walaupun banyak tugas, tapi sampai rumah itu sakinah, tenang, tentram, adem, ayem. Coba bayangkan, Rasulullah itu dawuh tentang kehidupan rumah tangganya dengan ungkapan yang pendek, tapi itu punya arti yang besar, dan itu jujur Rasulullah, nggak basa-basi. Rasulullah dawuh, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Itu benar, jujur. Rasulullah nggak punya sifat bohong, nggak basa-basi, nggak yahanu. Baiti jannati, tenang, tentrem, adem, ayem, gempah ruah luh jinawi. Padahal fasilitas hidup Rasulullah amat sangat sederhana. Rumahnya hanya terbuat dari pohon kurma, tikarnya terbuat dari daun kurma. Kalau beliau tidur membekas di punggungnya. Kadang makannya tinggal hanya 3 butir kurma. Kendaraannya cuma unta. Tapi Rasulullah mengungkapkan baiti jannati. Coba bayangkan dengan sebagian kehidupan masyarakat sekarang yang serba lengkap. Uangnya banyak, rumahnya mewah, terkenal, kaya. Ternyata bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Ada apa ada? Ada apa ada? Coba kalau kita perhatikan sebagian informasi yang saya tahu, artis-artis terkenal yang katanya itu kaya ternyata cerai, ada enggak? Siapa itu? Siapa itu? Banyak. Kurang apa dengan Krisdayanti, diva terkenal kaya, ternyata cerai dengan anak. Kurang apa dengan Dewi Persik, ternyata cerai dengan Saiful Jamil. Kurang apa dengan Ahmad Dhani, ternyata cerai dengan, kok hafal semua sih? Ini yang biasa nonton cek and recheck begini nih, kabar-kabari. Terkenal kaya cerai. Tapi Rasulullah subhanallah, hidupnya sederhana, fasilitasnya hidup sederhana, tapi mengungkapkan baiti jannati, sakinah, tenang, tentram. Nah, apa rahasianya? Nah, di sini pengen tahu rahasianya? Pengen tahu rahasianya? Yang pertama, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu itu mawaddah. Mawaddah itu cinta yang bersifat fisik, biologis. Maka disebut pertama kali wa rahmah. Rahmah adalah kasih sayang yang bersifat psikis, batiniyah.
Maka mawaddah itu ketertarikan fisik. Laki lihat cewek keningnya licin, bodinya mulus, lah itu mawaddah. Juga begitu, cewek lihat cowok kok masya Allah gantengnya, mawaddah. Itu harus dijaga. Tapi mawaddah saja tidak cukup. Tidak cukup mawaddah saja itu. Harus dilanjutkan dengan rahmah. Kasih sayang bersifat psikis. Kenapa? Kalau mawaddah itu terbatas masa. Ya, kalau masih manten baru dunia dianggap milik berdua. Senyum saja subhanallah. Tapi kalau sudah tua, nenek-nenek, senyum gimana? Medeni. Maka kalau sudah sepuh, sudah nenek-nenek itu yang muncul rahmah, kasih sayang. Ini konsepnya supaya kita dapat sakinah, tenang, tentram, maka menjaga mawaddah warahmah. Rahmah saja nggak cukup, perlu mawaddah. Mawaddah saja tidak cukup, perlu rahmah. Fisik saja nggak cukup, perlu kasih sayang batin. Batin sayang saja nggak cukup, perlu juga tahir. Bagaimana untuk mengimplementasikan hal itu? Nah, suami istri harus saling melaksanakan kewajiban. Apa? Bukan hanya menuntut hak. Ini yang belum menikah semoga segera menikah, amin. Dapat suami yang ganteng, yang punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi. Amin gitu didoakan. Ini bagaimana dapat istri yang cantik, yang gak metre, yang salihah, yang dukung perjuangan suami. Amin ya rabbal. Ya, ketimbang ketemu di Bonbin, lebih baik ketemu di Nurul Hayat. Amin ya rabbal. Nah, untuk mawaddah warahmah ini, maka masing-masing melaksanakan kewajiban, bukan hanya menuntut hak. Ini untuk jadi madrasah ini dibenahi dahulu. Kepala sekolahnya, gurunya dibenahi dahulu hak dan kewajibannya. Apa kewajiban suami kepada istri? Apa? Beri nafkah, apalagi beri makan. Ojo sampai gak diberi makan. Beri apa lagi? Hah? Beri pakaian, apalagi membimbing, apalagi sudah ngerti semua ini kewajibannya ini, tinggal siap sudah ini Bapak. Ya, kewajiban suami kepada istri, di antara Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu arif, bijak. Bapak sekalian, kenapa Allah tidak berfirman wa ashiruhunna bil haq, dengan benar? Beda Pak, hak dengan ma'ruf itu beda. Beda. Kalau hak itu beda, salah benar. Tapi ma'ruf itu bijak. Saya contohkan gini. Jenengan sepeda motoran pelan-pelan jalan jurusan Surabaya Jombang, pelan-pelan sebelah kiri lari 40-50, pelan sebelah kiri, bener sampean sebelah kiri. Dari depan ada bis sumber bencana, ngalip langsung ngambil kanan, lurus jenengan. Sampai berpikir saya benar, saya sebelah kiri, pelan-pelan.
bis itu yang salah, ngambil jalan kanan, lurus dengan saya nggak mau nyingkri. Kira-kira gimana? Penyet, bencono, betul. Itu berpikirnya apa? Hak batil. Saya hak sebelah kiri, pelan-pelan saya, gak salah jalan saya ini. Bis itu yang salah, ngambil jalan saya gak mau nyengkri. Saya hak, itu batil. Insya Allah tamat. Gini bang, rumah tangga juga gitu. Kalau bilang, saya benar, kamu salah, saya benar, kekiran terus. Itu hak batil. Tapi kalau ma'ruf enggak. Oh iya, saya tahu kok saya bener ini sebelah kiri. Saya pelan-pelan. Bis itu yang salah, ngambil jalan saya. Supaya selamat, saya turun ke jalan untuk menyelamatkan. Itu ma'ruf. Bijak. Gak berpikir salah benar, tapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah itu rumah tangga supaya utuh itu, sakinah itu. Coba Rasulullah pernah suatu ketika pulang dari masjid agak terlambat karena masih melayani pertanyaan para sahabat-sahabat. Akhirnya sampai rumah itu buka pintu, ketok pintu sudah sari, sudah tidur Siti Aisyah. Tok tok tok, assalamualaikum. Tak bangun. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. 3 kali ketok pintu gak bangun Siti Aisyah. Rasulullah tidur di depan pintu. Jam 2 malam Siti Aisyah bangun mau tahajud. Persis santri-santri ini jam 2 bangun. Ya, bangun untuk apa? Pipis tok. Enggak tahajud. Jam 2 bangun Siti Aisyah kaget. Ya Allah, mana Rasulullah? Dicari enggak ada. Dibuka pintu, di depan pintu Rasulullah terbangun. Aisyah, mohon maaf Aisyah, saya tadi malam terlambat karena masih banyak menjawab pertanyaan sahabat. Kata Rasulullah, bangun langsung minta maaf. Siti Aisyah juga maaf Rasul, saya tadi malam itu tidur kelelapan Rasul. Gak bangun Rasul, gak dengar jenengan ngetok pintu Rasul. Saling minta maaf. Kira-kira kalau orang Gunung Anyar kira-kira gimana? Jenengan pulang kerja capek-capek ngetok pintu nggak bangun, kira-kira gimana? Bahasa yang keluar apa kira-kira? Itulah sakinah. Tenang, saling memaafkan, saling minta maaf. Bukan kamu salah, kak bangun kamu. Enggak. Kamu sih yang salah, datang terlambat. Kalau sudah saling salah, kegeran. Nah itu ma'ruf, bijak. Bijak ini. Tahu suami memang tugas di Nurul Hayat banyak pekerjaan. Ya, kadang-kadang harus lembur, datang malam. Istri memahami. Nggih napa nggih? Belum pengalaman, nggih kok. Memahami. Kok ternyata suami datang. Ya, suami datang terlambat. Ya, disadari. Itu ma'ruf. Bukan kemudian, ya Allah, ada tetangga saya Pak, ya datang-datang dimarahin oleh istrinya. Bukannya dimarahin, dikompas. Ya, Mas, dia Mas, Mas ikut turun bayar arisan Mas. Ya, gak adem ayam tapi malah panas. Nah inilah ma'ruf, bijak Pak. Juga ibu juga itu ma'ruf, bijak. Bukan hak batil, bukan hanya mengandalkan salah benar. Rasulullah pernah disuguhi minuman oleh istrinya, diminum keasinan. Kata istrinya, terus pun Rasul, gimana Rasul? Enak.
Tapi tanya Rasulullah, ini beli gulanya di mana? Itu di toko si warung sana. Oh, besok jangan beli warung sana ya, beli warung sini ya. Kenapa? Agak asin gulanya. Itulah ma'ruf, bijak, bukan hak batil. Sekarang itu yang banyak hanya mengambil haknya sendiri. Mana hak saya? Ada hak asasi manusia, bukan wajib asasi manusia. Kita jangan hanya bicara ham, tapi wajib asasi manusia. Itu diantaranya untuk supaya sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ma'ruf, bijak. Suami bijak kepada istri, istri bijak kepada suami. Dia tahu kalau tugas banyak, sampaikan ke istri. Saling terbuka, saling jujur, saling musyawarah. Saling terbuka, saling jujur, saling musyawarah. Jangan ada dusta di antara kita. Iya Pak ya. Lah ini kunci rumah tangga, keluarga sakinah mawaddah, sekolahan ini. Kalau sudah bapak ibu itu bertengkar, anak jadi penontonnya, rusak rumah tangga itu. Itu pendidikan yang paling berbahaya kepada anak. Dan banyak anak-anak nakal itu karena perilaku bapak dan ibunya. Ma'ruf. Yang kedua, ya, kewajiban suami kepada istri itu adalah memberikan sandang, pangan, dan papan. Itu kewajiban. Jangan kemudian seorang suami hanya numpang hidup. Tinggalnya di mana? Di perumahan RMI, Rumah Mertua Indah. Ya, untuk sementara gak apa-apa. Tapi kalau terlalu menikmati itu, Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya, wanita karier. Wanita apa? Karier, bukan karir. Pernah Rasulullah jadi pekerjaannya Siti Khadijah, menikah dengan Siti Khadijah. Tapi Rasulullah nggak mengandalkan, memberikan belanja. Tapi Siti Khadijah orangnya baik, nggak matre, persis ibu-ibu di sini. Belanja yang bukan Rasulullah itu dikumpulkan, beliau bersedekah untuk kehidupan rumah tangganya. Setelah banyak pemberian Rasulullah digunakan untuk mendukung perjuangan Islam. Itu ibu-ibu Nurul Hayat. Amin ya Rabbal. Gak mengandalkan, ada loh, cuma numpang hidup. Makanya orang menikah itu kan ada beberapa macam niatnya, motivasinya. Ada karena rupa, ada karena harta, dan yang paling penting itu nikah karena Allah, lamar karena Allah, nikah juga karena Allah. Nikah karena harta, harta habis akan ditinggalkan. Nikah karena rupa, rupa berubah akan ditinggalkan. Ada loh tetangga saya itu, ya, melihat cewek baru datang dari luar negeri, TKW, pakai abaya hitam-hitam, ke pasar, gelangnya koyok peleng becak, kalung koyok rantai kapal, bawa dompet isinya rial, diincer ambek teman-teman yang ada di perapatan suka mentoroy. Wah, ini cewek banyak duitnya. Dirayu-dirayu, dinikahi. Nikah bulan pertama kalung habis, kedua gelang habis, ketiga rial habis, bulan keempat wassalam. Menikah karena harta. Jangan karena harta, walaupun harta itu perlu, maka kewajiban suami memberikan sandang, pangan, papan.
Sehingga kalau istri itu bekerja dapat hasil, menafkahi untuk keluarga, itu sedekah istri kepada suami. Banyak pahalanya istri kalau seperti itu. Sudah sedekah semuanya itu. Tetap walaupun istri kaya, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Kalau istri bagus, sudah mas, gak apa-apa mas, itu gunakan ajak nyumbang untuk nurul hayat, kebulan rumah tangga saya yang nanggung. Wah, istri yang bagus begitu. Mudah-mudahan banyak seperti ini, amin. Nyaring aminnya ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, sandang, pangan dan papan. Yang ketiga, kewajiban suami kepada istri menjaga keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari narkoba itu api, koba itu membara. Kewajiban suami, bapak ini sebagai madrasah, kepala sekolah, untuk menjaga keluarganya sampai tersentuh api neraka. Dengan apa? Mengajak untuk kebaikan, mengajak salat, mengajak ibadah, mengajak sedekah, menghindari kemaksiatan, mencegah dari perbuatan maksiat, mbah siat, ning siat. Jangan hanya maksiat tok, bu siat, mbah siat, dihindari. Sing golongan sing siat-siat. Itu minimal 3 kewajiban seorang suami kepada istri atau bapak kepada keluarganya. Nah, istri juga begitu, jangan hanya mana hak saya, belanja gak dikasih. Ya, sampai punya hak itu, tapi jangan juga punya kewajiban kepada suami. Rasulullah dawuh dalam hadis sahih muttafaqun alaih, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Wanita itu adalah kesenangan, dunia itu adalah kesenangan, dan paling baiknya kesenangan itu adalah wanita yang salihah. Apa indikator wanita salihah itu? Yang pertama, idza ra'aha sarrathu. Kalau dilihat oleh suami itu menyenangkan. Bu, mesem bu nggih. Nanti pulang nggih, masuk kamar, masuk dapur, masuk toilet. Kapan kumat ini? Enggak, tersenyum, menampakkan ceria kepada suami. Tanggal muda, mesem. Tanggal tua, ada uang abang? Enggak ada uang abang? Ditendang. Wah, ini hati-hati ini. Tetap disayang, mesem. Subhanallah. Siti Aisyah kalau sudah jadwalnya Rasulullah itu berkunjung ke beliau, ya, berdandan secantik-cantiknya untuk menyambut Rasulullah, menyediakan dahar dan minum kesukaan Rasulullah. Rasulullah datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tafadhal ya Rasul, monggo Rasul. Disambut dengan senyum, disuguhi minuman. Aduh, persis ibu-ibu di Nurul Hayat begitu. Senyum, dandan cantik. Kadang-kadang kebalik, kalau mau tidur dengan suami sembarangan. Baru kalau mau pergi mantenan pakai semua coklat, merah, hijau, sret, keluar hujan, belewer semua. Seharusnya kalau mau tidur dengan suami yang seperti itu pahala. Suami kesinggung, itu yang beli lipstik saya, yang beli bedak saya, tapi dipakai untuk orang lain. Teganian di kau. Menyambut suami,
Itu pahala, subhanallah. Benar. Siti Aisyah menyambut Rasulullah seperti itu. Rasulullah datang, disuguhi minuman kesukaan Rasulullah, ditemani. Aduh. Suami kerja dari luar, ya capek, mungkin banyak masalah di luar. Jangan ditambah masalah lagi di rumah tangga itu. Tambah ruwet. Itulah sekolahan. Bagaimana menenangkan suami itu. Coba bayangkan. Ketika Siti Khadijah, ketika Rasulullah itu pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama. Apa sikap Khadijah? Itu seorang istri yang bagus, Bu. Kata Rasulullah, ini khasyitu ala nafsi ya Khadijah, zamiluni. Hai Khadijah, selimuti aku Khadijah, aku takut apa yang terjadi ini. Gemetar Rasulullah karena dapat wahyu pertama itu. Apa sikap Siti Khadijah istri Rasulullah yang setia? Ya Muhammad, Allah tidak akan menyanyikan jenengan ya Nabi Muhammad. Diselimuti oleh Siti Khadijah, dilus-lus Rasulullah. Tenang hatinya Rasulullah. Ada masalah di luar apapun, sampai rumah tenang, itu sakinah. Bukan malah datang ditambah diomeli. Kamu sih gak ngerti masalah melok-melok itu. Ya orang sudah masalah sudah di luar itu tambah sumpek, ditambah lagi dimarahin di rumah. Belum lagi juga tuntutan. Coba kalau suami sedang baru datang, jangan sampaikan masalah dahulu. Berikan kesenangan dahulu. Baru setelah nanti tenang, baru sampaikan dengan bahasa yang indah. Bu, Pak, ada kisah Abu Tulha dengan Ummu Sulaim. Ini seorang istri yang bagus. Abu Tulha dan Ummu Sulaim itu punya anak satu. Abu Tulha sudah lama ingin punya anak, itu baru lahir. Paling disenangi oleh Abu Tulha. Kemudian secara singkat Abu Tulha itu berangkat karena dagang keluar kota. Ya, datang berapa hari baru datang. Berangkatnya itu putranya sudah mulai sakit. Tapi Abu Tulha tetap jalan karena itu tugas. Subhanallah. Hari H yang ditentukan untuk pulang, anak itu wafat. Ummu Sulaim berpikir bagaimana saya ini tidak menyusahkan suami, membuat kesenangan kepada suami, tidak sedih suami itu. Akhirnya Ummu Sulaim itu acting, anaknya itu ditaruh di tempat yang dihiasi seakan-akan dia cuma tidur biasa. Rumahnya dihias seindah-indahnya, kasih pengharum, ranjangnya dihias begitu, ya, buat makanan yang paling enak, dan dia juga berdandan secantik-cantiknya. Abu Tulha datang, Ummu Sulaim langsung nyambut. Ahlan wa sahlan ya zauji, ana mushtaq ilaik. Wahai suamiku, aku rindu padamu. Ya, oh ya. Terus sampai ini, mana anak kita? Anak kita masih di belakang. Saya kangen dengan jenengan. Kata Ummu Sulaim. Ya, ayo makan dahulu. Kasih makan. Ya, kasih habatus sauda juga itu. Ya. Nah, setelah makan kenyang kasih habatus sauda, ayo Mas Abu Tulha, kita ke kamar dahulu. Mana anak kita? Itu di belakang. Sudah, kita kangen saya ini. Masuk kamar, kemudian kunci pintunya, matikan lampunya. Nah, apa kira-kira? Ya baru ke habatus sauda. Setelah selesai kewajiban masing-masing, dalam keadaan tenang, baru Ummu Sulaim bilang, Mas, kalau ada teman sambian menitipkan sesuatu ke jenengan, lalu kemudian diminta lagi oleh teman jenengan, sambian boleh enggak? Ya boleh, kan itu bukan punya saya, punya teman saya. Begitu juga Mas, anak kita titipan Allah. Sekarang sudah diminta lagi oleh Allah. Maksudmu? Ya, dipanggil oleh Allah. Apa? Inna lillahi. Dilihat meninggal dunia, Abu Tulha marah. Ummu Sulaim, kamu itu acting, ngakalin saya, marah semuanya. Mas, ini demi untuk membahagiakan jenengan. Nggak rela
Saya akan lapor ke Rasulullah. Setelah lapor ke Rasulullah, Abu Talha dan Ummu Sulaim, kata Rasulullah, bagus Ummu Sulaim itu, dialah wanita yang salihah. Dan alhamdulillah, waktu kumpul pertama datang itu oleh Allah kemudian dirizkikan jadi hamil. Didoakan oleh Rasulullah, insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh. Lahir kemudian anak itu menjadi anak yang sudah turun-temurun menjadi anak-anak yang soleh. Berkah wanita yang membahagiakan suami. Ini sekolahan. Jadi bagaimana kalau umpamanya suami memang sibuk, mungkin tidak banyak waktu untuk dengan istri. Istri sudah memahami, bukan kuantitas tapi kualitas. Sebentar tapi dahsyat. Tapi nikmat, tapi sakinah. Mungkin ngubuk di rumah nggak keluar, tapi tidak merasa bahagia. Kenapa? Tidak menyatunya hati dan raga. Nggak ada rasa sakinah itu. Maka yang perlu dibangun adalah komunikasi saling terbuka, saling jujur, saling musyawarah. Kadang-kadang sak ranjang, yang laki ngadep selatan, yang perempuan ngadep utara, chatting-chattingan dewe-dewe. Sak ranjang itu nggak merasa. Tapi kalau memang ada hubungan batin yang baik, walaupun jauh, masya Allah terasa dekat. Apa kabar ma? Ya, sudah makan belum pak? Masya Allah. Jadi walaupun jauh komunikasi tetap jalan, asalkan di sininya ini sakitnya tuh, syukurnya tuh di sini, bukan sakitnya tuh di sini. Tapi syukurnya tuh di sini, komunikasi. Ini madrasah, ya. Jadi kewajiban istri kepada suami, wa idza ra'aha sarrahu, menyenangkan suami. Secara fisik, iya. Jangan sampai kemudian mau tidur ngeler hek, ya, dandan secantik-cantiknya. Dapat pahala, ganjaran itu. Nggak ada suatu lu'bah, satu permainan yang dapat pahala kecuali permainan suami istri. Malam Jumat, Masya Allah, matinya Yahudi 40 gitu. Kalau sekali, kalau 2 kali 80, kalau 3 kali 120, kalau 4 kali sing lanang pak, kelenger pak, perlu habatus sauda. Yang kedua, kewajiban istri kepada suami supaya madrasah ini nanti melahirkan output yang baik adalah wa idza amaroha ata'athu. Kalau disuruh oleh suami itu taat, patuh. Masalah apa? Sepanjang masalah itu tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun yang mengajak maksiat kepada Allah. Kalau suami mengajak maksiat, suami nggak boleh taat. Tapi kalau masalah yang baik, taat. Ayo ngaji ke Nurul Hayat yuk Sabtu, wah bareng. Ayo nyumbang yuk ke Nurul Huda, Nurul Hayat, bagus, sama-sama taat. Ya. Tapi kalau masalah maksiat tidak boleh. Ibu-ibu, saya beberapa waktu yang lalu pernah ditelepon oleh seorang suami. Ustaz, saya mau konsultasi ke jenengan. Oh ya, masalah apa? Masalah rumah tangga. Apa masalahnya? Cerita panjang, kesimpulannya saya nggak kuat rumah tangga Ustaz. Loh, kenapa? Istri saya nggak bisa diatur. Loh, kok sampai gitu? Karena saya ini kedudukan ekonomi saya itu lebih rendah, istri lebih tinggi. Loh, kenapa? Maaf Ustaz, saya ini sebagai satpam dan istri saya itu sebagai sekretaris di sebuah bank. Lebih banyak penghasilannya, lebih keren dia. Saya satpam. Setelah pulang ke rumah saya nggak direken apa-apa Ustaz. Keluar masuk kadang-kadang nggak pamit ke saya. Dijemput temannya saya nista Ustaz. Saya sudah komunikasikan dengan istri saya, tapi dadanya tuh geger terus Ustaz. Kalau pulang malam saya katakan, ya
untuk bicara baik-baik, dia marah-marah ke saya. Orang capek-capek begini tambah ini. Maaf Ustaz juga, maaf. Kebutuhan batin pun saya tidak terpenuhi Ustaz. Sengsara saya Ustaz hidup saya ini. Bagaimana kalau saya menceraikan istri saya? Betul. Begini Pak, saya tidak akan menjawab. Kalau bisa saya ingin dialog dengan suami istri jenengan, dengan istri jenengan. Kalau bisa kapan dokter? Iya Ustaz, betul. Datang ke rumah. Diskusi panjang. Ya, saya monggo jenengan umbar apa yang ada di hatinya, jangan umbar apa yang ada di hatinya. Ya itulah saling menyalahkan. Kuncinya saya katakan, ibu bagus. Kata ibu, saya Ustaz yang nanggung semuanya. Kalau cuma satpam nggak cukup. Nah ini, ibu sudah masa sombong. Ibu menanggung kehidupan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, bagus, sedekah jenengan. Tapi kalau meremehkan suami, ya ini yang tidak boleh. Tidak boleh ini. Ada porsi macam-macam. Siti Khadijah itu seorang kaya, tapi nggak meremehkan Rasulullah. Mana yang untuk suami, mana yang untuk kerjaan. Kita harus dapat memilah. Ya, bicara panjang lah. Akhirnya kemudian saya katakan, cobalah sekarang jangan memutuskan cerai dahulu, karena abwadul halal indallahi at-talaq. Yang paling dimurkai suatu yang halal itu tolak. Jangan dahulu. Coba adakan pendekatan, saling pemahaman, saling terbuka, saling jujur, saling musyawarah, komunikasi. Alhamdulillah Pak, secara singkat sering telepon ke saya, dan setelah mungkin sekitar berapa bulan telepon lagi, alhamdulillah Ustaz, banyak perubahan dari istri saya tidak jadi cerai. Alhamdulillah. Itu seorang istri. Oleh Allah mungkin diberikan kedudukan lebih tinggi, rezeki lebih banyak dari suami, tapi suami wajib kita hormati oleh istri. Ya suami juga begitu, jangan gila hormat, nguting-nguting ke istri. Ya enggak, ada fungsinya masing-masing. Wa idza amaroha atau athu, kalau disuruh suami itu taat sepanjang tidak mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kewajiban istri kepada suami, siap-siap yang sudah mau menikah sebulan lagi. Wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malah. Kalau suaminya sedang tidak di rumah, istri menjaga dirinya dan menjaga harta. Ini seorang istri. Kalau suami tidak ada di rumah, menjaga diri dan menjaga harta. Ini penting. Sekarang kadang-kadang sebagian, ya, suami kerja, istri dikerjain. Nauzubillah. Akhirnya banyak tuntutan cerai. Saya bertemu dengan teman saya jadi kerja di KUA. Dia katakan tingkat percaya itu meningkat di Surabaya ini sekian persen. Dan yang aneh, 60% yang untuk cerai perempuan lebih dahulu. Banyak sebab-sebabnya. Makanya di aneh itu masalah tadi itu. Kadang-kadang suami tidak di rumah, di belakang. Ya sekarang media sosial kan bermacam-macam cara, sudah gampang. Maka hendaknya seorang istri, kalau suami tidak di rumah, menjaga diri dan menjaga hartanya. Para bapak, para saya hormati, itulah ya, untuk menjadi rumah tangga sebagai sekolah, suami istri melaksanakan kewajiban. Begitu juga kewajiban orang tua kepada anak. Bagaimana nanti melahirkan output yang berkualitas dan unggul. Sekolah itu setelah ada input, proses, dan kemudian output, maka otomatis tadi itu yaitu orang tua melaksanakan kewajiban kepada anak. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Dalam hadis Rawahul Hakim, hakul waladi ala walidihi, hak anak dari orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak. Ini kadang-kadang kan cuma orang tua nuntut, ya anak wajib bakti pada orang tua, anak wajib taat pada orang tua. Iya, anak wajib taat pada orang tua, tapi juga orang tua punya kewajiban kepada anak. Ya,
Apa hak anak dari orang tua? Kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, ayyuh sina ismahu, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ini penting. Nama yang baik itu apa? Nama yang mengandung kalimat-kalimat makna yang baik. Rasulullah dawuh, khairul asma ma'ubbida wa humida. Paling baiknya nama yang menunjukkan kehambaan di hadapan Allah dan dipuji oleh Allah. Itu nama yang baik. Ya terserahlah. Ya mungkin nama-nama sudah dikenal, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama sahabat, nama-nama itu bagus. Tapi juga kadang-kadang, wah enggak keren, saya mau cari yang keren. Gak apa-apa. Ada teman saya tuh kasih anak putrinya tuh namanya Ita Kita Fuzi. Kayak nama Jepang ya. Ita Kita Fuzi. Itu dari bahasa Arab itu. Ittaqi tafuzi. Bertakwalah kamu nak, kamu akan beruntung. Gak apa-apa. Ya. Kadang-kadang yang ditiru nama-nama bintang film. Siapa namanya? Madonna ya. Michael Jackson ya. Gak potongan. Mendingan niru nama para sahabat, para sahabiat, orang-orang saleh, orang-orang salehah, atau dengan ungkapan-ungkapan yang punya makna. Nama yang baik. Kenapa? Rasulullah nanti bangga di hari kiamat kalau manggil umatnya dengan nama yang baik. Ya, nama yang baik. Nah, itu. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak, wa ayyuh sina adabahu, mengajarkan sopan santun yang baik kepadanya, akhlak yang mulia kepada anaknya. Sekarang prihatin terhadap kenakalan remaja. Memang kan porsi orang tua itu tidak banyak untuk mempengaruhi kepada anak. Karena lebih banyak karena media anak-anak kita itu. Kecil-kecil sudah penyimpangan-penyimpangan sudah banyak sekali. Narkoba, penyimpangan seksual, penyimpangan itu. Maka orang tua itu, subhanallah, mungkin yang kecil-kecil lah. Ibu-ibu di sebuah madrasah ya. Bagaimana makan, mulai dengan tangan kanan, baca bismillah. Ketika mau tidur, bangun tidur, doa. Ketika mau berangkat, mulai dengan tangan kanan, cium tangan dengan orang tua. Itu masalah kecil tapi berasar itu, berbekas sampai nanti dewasa. Yang paling banyak berpengaruh yaitu bapak ibu ini, terutama ibu Madrasatul Ula, sekolah pertama kepada anak. Sebelum masuk PAUD, sebelum masuk TK, masuk sekolahan ibu itu. Maka bahasa yang digunakan, perilaku yang dilaksanakan ibu punya pengaruh besar kepada anak itu sendiri. Maka adab, tata krama, kesopanan berbicara, kesopanan bertingkah laku. Maaf, yang namanya suami istri mungkin ada percekcokan, jangan sampai kelihatan oleh anaknya. Kadang-kadang enggak, malah anaknya itu diajak untuk apa? Geng-gengan. Iku bapak gak kena iku. Ya Allah, bapak gak kena katanya. Jadi bolo ambil anak ini. Itu tidak mendidik, Bu. Mendidik yang salah kepada anak. Bolo-boloan untuk saling menjelekkan suami istri itu. Lu kata anak, ini bapak gak kena, ibu gak kena, aku gak kena juga. Bingung anaknya itu. Malah justru hendaknya itu tidak diketahui oleh anaknya. Adab, tata krama, kesopanan. Dan yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak, wa ayyu'allimahul kitabata warrimayata wassibaha, mengajarkan alkitabah, tulis menulis, warimayah, memanah, wassibahah, berenang. Itu keterampilan untuk kehidupan dunia. Tapi jauh lebih dari itu, adibu auladukum ala khisal, didik anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabikum, cinta kepada nabimu, wa hubbi ahli baiti, dan cinta kepada keluarga nabi, wa tilawatil Quran, dan didik anakmu membaca Al-Quran. Monggo anak ibu masuk TK, SD, SMP, SMA, monggo, tapi jangan lupa untuk ngaji Al-Qurannya, ke TPG, ke TPA, ke guru ngaji. Ini nanti yang punya harapan kita, Pak, kalau sudah meninggal dunia. Awaladin salihin yada'ulah, punya anak soleh, mendoakan kepada orang tuh. Anak bisa mendoakan kalau anak bisa ngaji.
malam Jumat baca Yasin, berdoa Rabbil firli waliwa warhamhuma kama rabbayani. Ini bahkan sangat bagus, dikasih nama, kemudian pada umur 7 hari dicukur rambutnya, diakikohi. Innal ghulama murtahinun bi akikotihi, anak yang baru lahir itu digadaikan dengan akikohnya. Kalau belum diakikoh itu masih digaden, belum ditebus. Kata Imam An-Nawawi pengertian hadis ini, kalau bapak ibu ngerti, faham hukum dan mampu, tapi sengaja tidak mengakikohi anaknya, nanti kalau meninggal anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tua di hari kiamat. Artinya apa? Nanti Pak, di akhirat itu ada 3 yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu. Pertama, Nabi kepada umatnya. Kedua, guru kepada muridnya. 3, anak kepada orang tua. Na'udzubillah, orang tua mungkin muslim tapi suka maksiat, masuk neraka. Anak rajin sholat, rajin ibadah, masuk surga. Kalau dahulu diakikohi masih bisa, ya Allah tolong bapak saya, ya Allah panggil ke surga bersama saya, Rasul, bisa memberikan syafaat. Tapi kalau tidak diakikohi, tidak bisa memberikan syafaat. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Kalau orang tua itu mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa, karena akikoh itu hukumnya sunnah, ya sunnah, ya yang sangat dianjurkan. Bahkan kalau tidak sempat akikoh masih kecil, sampai dewasa juga masih disunnahkan tuh akikoh. Biar nggak repot-repot, pesen aja ke Nurul Hayat. Jamin enak, lezat ya. Saya juga sering dikasih dagingnya. Nah, betul. Ini memudahkan syariat biar nggak repot-repot. Pesen aja Nurul Hayat, akikoh Nurul Hayat. Ya, itu kok coba biar anak itu jadi anak nanti outputnya sekolah itu sekolah yang unggulan. Yang keempat, kewajiban orang tua kepada anak, yaitu wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Jangan memberikan rezeki kepada anaknya kecuali yang baik dan halal. Kalau hasil korupsi, hasil manipulasi, duit mana, ngentit blonjo, diberikan ke anaknya, dimakan oleh anaknya, jadi darah, jadi otak, jadi daging. Jangan salahkan kalau anaknya dikandani nggak mau dengar. Kenapa? Yang dimakan itu barang haram. Ya, maka orang tua memilih untuk diberikan kepada anaknya barang yang halal. Yang kelima, kewajiban orang tua kepada anak, wa ayyuzawwijahu idza adraka. Menikahkan anaknya kalau sudah waktunya. Itu wajib orang tua loh. Nah, soal jodohnya siapa tergantung. Kalau dahulu orang tua menawarkan kepada anak, anak banyak yang taat. Sekarang gak mau ditutuni orang tua. Gak main bah, cari sendiri. Dulu tuh zamannya itu zaman ayam. Ya zaman ayam. Anak ikut orang tua. Itu zaman-zaman bebek. Orang tua ikut anak. Kalau bukan keinginannya, subhanallah, gak mau. Saya pernah diundang acara akad nikah, ya kenalan saya disuruh akad nikah tuh jam 8 Ustaz, akad nikah ya. Saya datang ke sana 7:30 oleh tuan rumahnya, maaf Ustaz tidak jadi akad nikah. Loh kenapa? Anak saya lari tadi jam 6 sudah hilang. Kok gitu? Iya, dia lari dengan pacarnya. Ya Allah, jangan lari, jangan kawin lari ya, jangan kawin maraton, jangan ya. Nanti kawin maraton gitu. Jangan ya, yang ikhlas. Jangan karena pacar kemudian meninggalkan orang tua. Orang tua yang mendidik dari kecil setelah dewasa ditinggalkan, itu merupakan hal yang durhaka pada orang tua. Bagaimana Pak kalau tidak suka? Didiskusikan, dikomunikasikan bersama. Jangan lari mempermalukan orang tua seperti itu. Betul? Betul? Nah, para bapak, para ibu, itulah keluarga adalah
madrasah pertama dalam kehidupan. Jika rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, dengan cara suami melaksanakan kewajiban kepada istri, istri melaksanakan kewajiban kepada suami, orang tua melaksanakan kewajiban kepada anak, insya Allah nanti akan outputnya lahir generasi yang unggul, yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlakul karimah, yang berguna kepada agama, nusa, dan bangsa. Baik, ini masih ada waktu, barangkali ada yang bertanya, monggo kami persilahkan. Langsung saja, oke? Monggo, silakan. Bisa mic-nya bisa diinikan. Ada yang tanya, ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, oke, silakan. Dikasih mic-nya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, misalnya kalau suami istrinya sudah arif, sudah saling mendukung, saling sayang, tapi bagaimana dengan mertua yang mengganggu atau mengatur otonomi suami untuk, oh kamu anakku udah boleh diginiin atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Bagus, fakta ya. Ya. Tidak jarang memang suami istri itu sudah bagus, tapi karena faktor eksternal, baik karena mertua, karena tetangga, karena ipar, ini menjadi tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, banyak kejadian seperti itu. Maka di situ kalau kita kembangkan lagi, memang bagaimana kewajiban mertua kepada mantu, mantu kepada mertua. Begini, kalau sudah suami istri, maka seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Dalam arti yang proporsional loh ya, bukan hal yang maksiat. Jadi kalau memang maaf mertua ngatur-ngatur yang di luar proporsinya, tidak wajib taat tapi tidak boleh melawan. Coba bayangkan ya, di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang berperang. Dia meninggalkan istri di rumah, berpesan, kamu jangan keluar sebelum saya ini pulang. Akhirnya secara singkat, orang tuanya perempuan itu sakit, disusul oleh saudaranya, Mbak, ini orang tua jenengan sakit, sampean diminta untuk menjenguk orang tuanya. Oh maaf, saya nggak boleh keluar oleh suami saya. Berapa waktu lagi datang, Mbak, ini orang tua sampean sudah sakatul maut, sudah meninggal, mau meninggal, sampean diminta untuk, maaf saya tidak boleh keluar oleh suami saya. Sudah meninggal dunia, disusul si istri itu, Mbak, ini orang tua sampean sudah meninggal dunia, sampean disuruh ke sana, saya nggak boleh keluar oleh suami saya. Akhirnya ramai orang, wah ini anak durhaka ini, orang tuanya meninggal sampai nggak datang, tidak jenguk karena cinta suaminya. Setelah pulang, kemudian ya datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibunya itu masuk surga karena punya anak yang taat kepada suami. Ibunya yang meninggal dunia itu masuk surga karena punya anak yang taat kepada suami. Itu dalam konteks bagaimana seorang istri taat kepada suami. Tapi juga suami harus jangan nemen-nemen gitu ya, ngasih persyaratan, Dek, kamu nggak boleh keluar kecuali ada keperluan yang memang hajat gitu, sehingga kalau orang tua sakit masih bisa keluar dan nggak salah istrinya. Kasih. Itulah ya, memang faktor mertua itu kadang-kadang ikut Saya baru saja seseorang ini masih manten baru, ya dalam arti masih punya anak satu, setahun dia menikah, sudah cekcok. Si suami istri itu masih saling sayang sebenarnya, ini karena faktor mertua. Jadi yang gegeran itu antara mertua dengan mertua ini, besan dengan besannya yang gegeran ini. Betul. Sampai saya itu saya tawarkan, kali itu masih saya kenal baik ya dengan yang satunya juga sering ngelihat saya di TV 9 katanya dia ini. Saya komunikasikan. Itu si suami istri ini masih saling sayang. Nggak bisa karena mertua dengan mertua
besan ini gegeran. Sampai sekarang sudah masih belum putus, masih sidang kedua, mau ketiga di Sidoarjo rumahnya. Makanya yang kebetulan jadi mertua juga harus ngerti, yang sampai kemudian terlalu masuk terhadap menantu, dan juga menantu bagaimana tidak terlalu semua itu diungkapkan kepada mertua. Kadang-kadang ada susah sedikit ngomong sama orang tua, ini sedikit ngomong sama orang tua, hanya orang tua itu belani anake, musuhi mantunya. Tidak begitu. Coba diselesaikan aja dahulu suami istri itu, baru nanti kalau sudah notok, nah itu baru fakti hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada hakam dari keluarga laki, ada hakam dari keluarga perempuan untuk musyawarah bersama. Kalau masih masalah rumah tangga dalam, jangan sampai keluar. Dan ini penting. Kadang-kadang bukan hanya dengan mertua, dengan tetangga, gegeran dengan suami, yang namanya suami istri itu pasti pernah salah paham. Sudah diuyel-uyel di depan, wah suami sayang ini. Tahunya besoknya rambutnya basah. Ya, sudah jelek-jelekkan suami, pagi-pagi rambutnya basah. Gak enak kalau gitu itu. Gak usah diulang dengan orang lain dahulu. Yaitu untuk ini sendiri. Bagus, betul itu. Baik, ada lagi? Oke, silakan. Nanti jenengan itu. Mic-nya dikasih itu. Maaf tadi jenengan sudah punya istri? Oh belum ya. Ya nggak apa-apa, persiapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang masalah mahar. Saya pernah membaca dalam kitab hadis Imam Ahmad kalau nggak salah, keagungan suatu wanita itu karena mahar lebih rendah itu tidak terlalu mahal gitu, mahar gitu. Nah, secara konteks kenyataan banyak para mertua yang bikin keder para lelaki gitu soal tentang mahar itu. Nah, bagaimana menyikapinya itu Pak Ustadz? Ya baik, mahar masalah itu haknya calon istri. Dia bukan mertua yang minta sebenarnya itu, ada istrinya yang minta itu berapa. Memang paling banyak wanita itu aisarohunna, ya paling ringannya mahar. Berapa ukurannya itu uruf kebiasaan, berapa biasanya? Insya Allah kalau di Indonesia ini mayoritas itu masih biasa, ya masih biasa. Cuma biasanya sekarang ini yang repot yang mau menikahkan itu karena pakai tanggal. Kalau menikah bulan 1 tanggal 1 bulan 2 2015 jadi 1.215.000. Saya pernah membantu penghulu untuk mengarabkan itu. Ini gimana Arabnya ini? Ya, miliun wa mi'atain wa 11 alaf rupiah. Agak kesulitan kadang-kadang. Ya Allah, di sini masih wajar, Mas. Ya. Dan itu bukan haknya mertua, bukan haknya istri. Haknya istri itu. Bukan haknya mertua, bukan haknya yang lain. Dan istri nanti yang menggunakan itu. Dan tidak baik kemudian mahar itu cuma dibuat pajangan figura. Masjid-masjidan dipajang. Enggak. Digunakan itu. Apa harus disedekahkan? Juga tidak harus disedekahkan. Nah, kalau memang kemudian mertua minta mas kawin banyak di luar kemampuannya, itu boleh, suami itu nawar, itu boleh. Boleh. Nawar itu. Barangkali boleh dikurangi, Pak. Tapi kalau di sini insya Allah masih wajar lah. Kecuali Raffi berapa nih? Raffi Ahmad mas kawinnya berapa? Raffi Ahmad itu katanya 100 juta itu mas kawinnya. Allah alam. Jadi kalau di sini sekedar wajar lah, 1 juta, 2 juta itu masih wajar gitu. Ya. Dan itu haknya istri. Dan suami wajib bayar itu hutang. Bahkan sebelum terjadi dukhul harus dibayar dahulu. Dan itu penghormatan kepada istri. Namun juga, nah mahar yang paling baik yang berupa benda atau yang bisa diperjualbelikan. Kan ada dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
Ya sak masjid-masjidnya boleh begitu. Iya, bukan hanya sejadah mukena, bukan, tapi suruh buat masjid berarti. Ya, sebenarnya itu bendanya nggak apa-apa itu. Tapi akan baik itu kalau berupa walau khotaman min hadid, walaupun itu sebesar cincin dari besi. Adapun mahar dari jasa, ini masih khilaf ulama. Dengan mas kawin menghatamkan Quran. Ini kalau indah Syafi'i ini tidak sah. Karena itu jasa. Dengan mas kawin menghatamkan alfiah umpamanya. Ini kan jasa, pekerjaan. Dan kalau indal Hanafi itu bisa, karena itu termasuk suatu pekerjaan yang bisa nanti membuahkan uang, membuahkan hasil jasa, membuahkan jasa. Tapi kalau yang nggak ada khilaf, ya sudah. Itu kalau berupa benda, uang atau sejadah, seperangkat alat sholat dan musolanya. Ya, itu mas kawin mas. Ya baik, jangan mahal-mahal lah. Sampean nggak penting mahal mas kawin ya. Yang penting belonjo yake ya. Baik, tadi yang nanya ini monggo, mic-nya dikasih, ini ada di sini. Mic-nya tadi dibantuin. Ya. Boleh tanya yang lain walaupun tidak masalah warga, kalau ada yang perlu hukum monggo silakan. Ya, dibantu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, yang salah satunya ada tentang mengakikoi anaknya Ustadz nggih. Kalau sumpama orang tuanya pada saat melahirkan anaknya itu dalam keadaan mampu dan untuk menunda untuk mengakikoi mungkin, atau diadakan hajat yang lainnya di suatu hari, mungkin bisa diikutkan dengan keluarga yang lain, entah biar jadi porsinya lebih banyak atau gimana. Terus pada saat hari itu terlaksana, anak tersebut sudah mampu untuk mengakikoi dirinya sendiri. Gitu hukumnya gimana Ustadz? Apa tetap orang tuanya tidak mendapatkan syafaat dari anaknya, atau tetap mendapatkan syafaat dari anaknya? Terima kasih Ustadz. Bagus, terima kasih. Pertama ukhti, hukum akikah itu ada dua pendapat ulama. Pertama, Imam Hanafi iya wajib bagi orang yang mampu. Tapi pendapat ulama yang lain Syafi'i, Maliki dan Hambali enggak, itu sunnah. Sunnah, tidak wajib. Itu. Yang kedua, akikah itu adalah keharusan orang tua kepada anak. Kalau anak itu kemudian mengakikahi dirinya, berarti anak itu sudah berbakti pada orang tua. Sudah berbakti kepada orang tua. Sama juga orang tua wajib mensekolahkan anaknya, memberikan SPP dan biaya sekolah kepada anak. Ternyata anak dapat beasiswa, berarti anak sudah nyumbang untuk orang tua. Jadi kalau kemudian anak itu mengakikahi dirinya, tetap nanti anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan anak berarti itu sudah bersedekah kepada orang tua. Kemudian selanjutnya mumpung bicara akikah, kapan waktunya akikah itu? Yang afdol ketika umur 7 hari kelahiran. Itu yang hadis Nabi, yauma sabi'ihi. Pada umur 7 hari dicukur rambutnya dicukur seberat ditimbang dengan emas atau perak, seberat itu disedekahkan kepada fakir miskin. Sak gramnya berapa? 400-nya disedekahkan. Biar nggak bingung-bingung, kirim ke Nurul Hayat saja. Kemudian diberikan nama, ya. Yang ketiga kemudian diakikahi. Adapun teknisnya boleh diantar, boleh juga mengundang. Sama-sama itu teknis. Akikah itu sudah nggak repot-repot, saya ini kan Nurul Hayat boleh, atau pesan Nurul Hayat tapi kemudian ngundang tetangga handai tolan untuk mendoakan anak juga boleh. Yang disebut dengan walimah tasmiyah ya. Sampai kapan? Itu sampai baligh, karena al-ghulam itu sampai baligh, sampai akil baligh, umur 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun ini sudah khilaf ulama. Sampai dewasa, masih harus akikah atau tidak? Indal Hambali sudah nggak usah kalau sudah baligh itu. Karena sudah dianggap itu di luar waktu. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap
dianjurkan untuk akikah. Kenapa? Ada hadis Nabi, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsahu ba'dan nubuwah. Nabi itu pernah mengakikahi dirinya setelah jadi nabi, berarti sudah umur 40 tahun dewasa. Bahkan sudah meninggal pun sebenarnya pendapat ulama kalau belum diakikahi itu bisa juga diakikahi. Itu khilaf ulama lah ya. Tapi kalau memang dirinya sudah mampu, tahu, tanya dulu, Bu, saya dulu diakikahi. Oh enggak nak, dulu saya enggak punya, atau saya enggak ngerti. Sudah, sampean sudah punya penghasilan, saya pesan ke Nurul Hayat untuk akikahi dirinya. Sampai nanti sudah sedekah pada orang tua dan nanti bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Jelas? Untuk satu lagi Ustadz, kan biasanya itu ada yang bilang katanya kalau kita mengakikahi diri kita sendiri dan yang diakikahi itu tidak boleh memakan dari yang akikahnya itu benar apa tidak Ustadz? Kalau akikah nazar, kalau bukan akikah nazar atau kurban nazar, malah sunnah makan walaupun sak suapan, maksimal sepertiga. Kalau akikah nazar, saya nanti kalau dilamar oleh mas itu saya akikahnya. Iya gitu mbak. Sudah menikah. Ya maaf. Nanti saya kalau punya anak ya lahir dengan selamat, maka saya akan akikah. Itu nazar. Itu nggak boleh makan sama sekali. Kalau yang akikah atau kurban nazar nggak boleh makan sama sekali. Orang yang akikah dan keluarga yang menjadi tanggungannya, anak dan istrinya. Tapi kalau itu akikah sunnah, malah sunnah makan walau luqmatan walaupun sak suapan, tapi maksimal sepertiga. Untuk sampai akikah situm cuma sikil sampai ndak sitok. Ya, jelas ya? Oke, bagus begitu itu. Monggo ada lagi yang lain? Oke, silakan. Oh, ya, saya lihat sana dulu nanti jenengan nggih. Nggih, monggo. Dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya berkaitan tentang anak yang patuh terhadap suami. Jika orang tuanya non muslim, apakah orang tuanya juga masuk surga? Itu pertanyaan yang pertama. Masih? Non muslim. Iya, masih orang tua masih? Non muslim, apakah orang tuanya jika anaknya patuh kepada suaminya, apakah orang tuanya juga akan masuk surga? Masuk surga? Oh ya, terus? Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan anak jika orang tuanya non muslim. Yang pertama, memintakan ampun. Yang kedua, memintakan rahmat kepada Allah. Lalu berkaitan dengan jodoh, apakah anak ketika orang tuanya itu non muslim, apakah jodohnya itu dia memilih sendiri atau masih istilahnya pamit orang tua? Iya betul. Ya, itu aja bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ukti. Pertama, mohon maaf kalau hubungan muslim dengan non muslim itu urusan dunia dan urusan muamalah. Kalau urusan akhirat dan urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Maaf, punya anak taat pada suami, dia orangnya baik, solihah, taat suami, rajin ibadah, rajin sholat, apakah bisa memberikan syafaat pada orang tua yang non muslim? Mohon maaf mbak, nggak bisa, karena sudah lain provider itu pak, lain jalur ya. Ini XL, itu simpati. Jadi mohon maaf, itu daun Allah, nggak bisa. Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim itu nangis-nangis karena apa? Bapaknya itu azar, tapi oleh Allah ditegur tidak bisa. Nabi Muhammad ketika pamannya Abu Thalib nangis-nangis, tapi oleh Allah ditegur. Jadi kalau sudah non muslim, maka tempatnya di akhirat berbeda dengan anaknya kalau anaknya itu muslim. Kalau sudah wafat ya. Tapi kalau masih hidup, masih bisa diajak untuk Islam.
Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, umminya itu dahulu paling anti Islam, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak boleh masuk Islam. Ibunya itu sampai kemudian mogok makan supaya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kembali ke jahiliyah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kekeh dan akhirnya merayu ibunya masuk Islam. Tapi mohon maaf kalau sudah meninggal dunia dalam keadaan non muslim, maka itu tidak bisa. Walaupun anaknya anak soleha, mendoakan orang tua, doa pun itu tidak sampai kalau itu kepada non muslim. Kalau sesama muslim itu bisa. Kena Rabbana ighfir lana wa liikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mereka yang sama-sama beriman itu yang bisa sampai, yang tidak beriman tidak. Yang kedua, Mbak, soal izin orang tua masalah pernikahan, iya tetap, karena itu urusan muamalah. Urusan muamalah, minta izin sama orang tua. Jadi walaupun itu non muslim, bukan berarti kemudian tanda petik kurang ajar pada orang tua. Enggak, justru tambah kewajiban orang tua selain ibadah tetap dilaksanakan. Berbakti pada orang tua, taat pada orang tua, disuruh mau, ya. Termasuk juga ketika memilih jodoh. Kecuali yang dipilihkan jodoh yang non muslim, jangan mau. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhlukun yang mengajak maksiat kepada Allah sang pencipta. Ini ada teman saya di gereja, ini bagus dengan kamu, ndak? Jangan. Kalau itu non muslim. Tapi kalau nunjukkan, wah itu ada loh, Ustadz di Nur Hayat itu masih bujang ya. Ada ya? Mana? Mau nunjukkan, ternyata yang nunjukkan itu non muslim, nggak apa-apa, mau. Ya, itu ada itu. Orangnya ganteng itu apa? Masya Allah, jenggotnya. Ustadz siapa? Noval ya. Novan ya, Ustadz Novan. Wah, ini. Mudah-mudahan nanti saya cepat diundang pernikahannya, amin. Ya, jadi kalau itu yang menunjukkan itu orang yang non muslim tapi kepada yang baik, itu laksanakan. Jadi untuk kebaikan. Jangan kemudian walaupun naudzubillah orang tua non muslim lalu kemudian berbuat tidak sopan, justru sopan pada orang tua, akhirnya orang tua itu menjadi tunduk. Oh, ternyata anakku setelah muslimah kok tambah baik ya, akhirnya dia katut. Dengan itu berdakwah kepada orang tua. Bagus jeneng nggih. Tadi yang saya lihat sana nggih. Saya enggak noleh kanan sama sekali karena lebih tertarik yang ke sini. Nggih, monggo silakan. Bagus ya. Ini suami-suami takut istri. Iya, dalam fakta banyak seperti itu. Ya. Begini, memang dalam rumah tangga, Pak, 3 bulan pertama itu masa penentuan position. Siapa yang sebenarnya itu mempunyai decision makernya, itu yang bisa menguasai itu. Tapi bukan berarti memenjara istri. Kalau toh secara faktual punya istri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih ini, suami itu dalam tanda petik tidak seperti itu. Secara fungsional tetap itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang istri yang solihah, walaupun dunia saya ini lebih pintar dari suami saya ini lebih kaya dari suami saya, tapi dia memposisikan suami. Mungkin pendapat dari istri, tapi nanti yang akan memberikan keputusan itu pada suami. Sama juga maunya sekarang presiden, mungkin pendapat dari mana-mana. Ya, dari tim independen, dari parpol, dari masyarakat, ini Polri dilantik atau tidak. Nah, itu tetap yang memutuskan itu presiden. Pendapat bisa dari mana-mana. Begitu juga istri, bukan istri pasif, enggak. Istri yang cerdas begitu.
Mas, ini mungkin bisnis kita harus begini Mas, begini Mas. Tetap memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga. Istri yang bagus jangan kemudian menguasai istri, ya, menguasai suami. Tapi bagaimana itu memposisikan suami pada tempatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan itu dibangun komunikasi yang baik tadi itu. Jangan mentang-mentang. Siti Khadijah itu lebih kaya, tapi memasukkan Rasulullah sebagai posisi yang benar. Ya, Rasulullah juga menghormati Siti Khadijah. Itu. Nah, itulah perlu bagaimana menjalin komunikasi yang baik, terutama 3 bulan pertama ini. Banyak loh ya, yang kadang-kadang seorang suami takut istri seperti itu. Saya punya teman, dia guru juga. Dia itu sangat takut dengan istrinya. Makan tuh harus bersama istrinya di rumah. Pernah itu siang-siang saya ajak makan, ayo makan bareng. Enggak Ustaz, lo kenapa? Saya harus pulang ke rumah loh. Lo kenapa ini sini jauh ke rumahnya, masih nanti setengah jam nyampe. Enggak, saya kalau nggak makan di rumah nanti dimarahin katanya. Ya Allah, itu kenemenan kalau begitu itu. Ya, Wong tahun itu makanya komunikasi ya, makanya juga harus membangun komunikasi. Kapan harus dengan istri, kapan juga istri harus merelakan suami. Iya, kadang-kadang begitu. Ya kadang-kadang juga begitu, kalau terlalu diumbar suami itu kadang-kadang ya ucul. Makanya harus bagaimana kita seperti nyetil mobil itu, kapan ngegas, kapan ngerem itu. Itulah suami istri. Tetapi posisi tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti dapat suami yang ganteng, yang hebat ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo ada lagi? Oke, silakan. Mic-nya dikasih ke Tra, ya dibantu. Sampai jam berapa ini? Nggih, monggo jam 10 diakhiri habis ini, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hukumnya jika seorang istri itu bekerja di luar rumah, seperti yang dilakukan Khadijah misalkan bersaudagar atau apa. Kemudian jika nanti sudah punya anak, gimana pengasuhan anak itu? Apakah kalau dititipkan ke neneknya ataukah disekolahkan yang full day itu gimana hukumnya? Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Bagus. Pada dasarnya seorang istri itu punya kewajiban, beberapa kewajiban. Kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak, kewajiban ngatur rumah tangga. Maka disebut Rabbatul Bait, manajer rumah tangga. Tetapi hal ini bukan berarti harus nunggui rumah tangga. Boleh wanita bekerja di luar rumah, asalkan bisa mengatur waktu. Kapan untuk suami, kapan untuk anak, kapan untuk rumah tangga. Dan ini dengan manajemen yang baik, bukan kuantitas tapi itu kualitas. Tetapi semua itu atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan istrinya bekerja, maka istri itu haram bekerjanya. Tapi juga suami harus tahu diri apa kerjanya istri. Kalau memang itu manfaat, sebaiknya suami tidak melarang. Mungkin dia punya kemampuan, keilmuan mengajar di luar, biar nanti ilmunya bermanfaat, ya suami seharusnya itu tidak melarang istri itu kerja di luar atau kerja di Nurul Hayat untuk membantu dakwah dan sosial. Ya monggo. Sekarang bagaimana memanage waktu ini? Ya, memanage waktu. Adapun teknisnya monggo. Apakah anak itu dititipkan ke baby sister atau juga mungkin ada mertua yang kebetulan tidak banyak pekerjaan tapi niat untuk menghibur mertua, karena biasanya tuh mertua itu lebih senang dengan cucu, lama tidak punya anak kecil. Tapi jangan sampai kemudian tanda petik dijadikan mertuanya itu adalah babu. Jangan tetap memposisikan, menghormati. Tapi kadang itu mertua senang menggendong cucu, merawat cucu itu biasanya karena untuk menyenangkan, membahagiakan mertua. Adapun kemudian nanti
mungkin dimasukkan ke public school supaya berangkat pagi pulang sore, ya monggo, itu teknisnya. Yang jelas bagaimana seorang istri tetap melaksanakan kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak, kewajiban kepada keluarga. Karena yang paling banyak pengaruh itu adalah seorang ibu. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah, suci, bersih. Maka kedua orang tuanya itu menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Terutama yang paling banyak pengaruh itu adalah seorang ibu. Kalau lihat sampean hebat, siapa saja, itu dua yang paling punya pengaruh, ibu dan istrinya. Wanita, dua itu yang paling pengaruh kepada seorang itu, baik itu tidaknya. Coba Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya itu satu ayah, tapi beda karakternya, beda pangkatnya, beda perlakuannya. Apa yang membedakan? Ibu. Maka ibu ini punya peranan sangat penting. Al-ummu madrasatul ula, adalah sekolah yang pertama. Nah, ya, soal itu teknis, monggo, yang penting tidak sampai melalaikan kewajibannya. Lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Nikah itu adalah ibadah Ustaz ya. Tapi mengapa Imam Syafi'i menempatkan babun nikah ke bab muamalah atau bab jual beli, bukan di bab ibadah atau sholat, saum seperti yang lainnya? Terima kasih. Ya, secara niatnya itu ibadah, tapi teknisnya itu adalah akad muamalah. Ya kan? Secara niatnya itu ibadah kepada Allah, tapi teknisnya itu akad. Kan akad nikah, qabiltu nikah angkah tuka. Maka dimasukkan dalam muamalah karena hubungan manusia dengan manusia. Maka yang banyak dibahas tentang pernikahan itu bukan masalah ibadahnya, bukan masalah niatnya, enggak, tapi masalah teknis pelaksanaan akadnya itu, sehingga dimaksudkan dalam munakahah. Dan bukan termasuk muamalah itu sebenarnya, munakahah. Maka fikih itu ada 4 ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, dan fikih jinayat. Ya, tidak termasuk muamalah sebenarnya, itu tersendiri. Makanya niatnya itu ibadah, tapi teknisnya itu hubungan dengan sesama manusia. Nggih. Nggih, monggo. Mic-nya dikasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanyain ini Pak Ustadz, ini kegalauan seorang ayah terhadap anak ya. Kita sudah berusaha mendidik anak itu dalam rumah tangga, menanamkan nilai kejujuran gitu ya Pak Ustadz ya. Tetapi masyarakat itu kan sekarang bahwa nilai kejujuran itu sangat mahal harganya. Dimana masyarakat kita itu sekarang kan sangat mementingkan tujuan tanpa melihat prosesnya gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Contoh sebenarnya gini Pak Ustadz, dalam UNAS itu kan, kita usaha ya kamu jujur aja gitu, tapi kita lihat UNAS sekarang kan begitu kebocoran sangat merajalela gitu. Kalau tidak ngikut seperti itu, anak kita pasti tersingkir dalam hal nilai untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Saya beberapa kali anak saya gitu, saya nanamkan gitu, kamu ya udah percaya dengan diri sendiri, tapi dengan kondisi masyarakat seperti itu mesti tersingkir gitu Pak Ustaz. Nah, gimana sikap kita menghadapi hal seperti itu gitu. Bagus. Begini, dalam kaidah ushul fikih disebutkan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ada yang idealnya begini, ada yang realitanya begini. Kita ikhtiar seideal mungkin, berusaha seideal mungkin. Tapi kalau tidak bisa mencapai yang ideal itu, kita harus takluk dengan realita. Sepanjang hal itu memang tetap kita berusaha berikhtiar. Sama juga begini, sekarang mau ngelamar pekerjaan PNS lah umpamanya, sampai sudah berhak, sudah ngikut ini, gak lulus kalau nggak ada gini-gininya, iya kan? Nah, bagaimana itu? Ya kita ikhtiar kan lillahi ta'ala, jujur, sidik,
amanat, terus tabligh, terus nggak fatonah di penjara, Pak. Nggak masuk, kasihan dia nggak ada. Nah, bagaimana kita ikhtiar yang maksimal mungkin. Tapi kalau itu memang tidak, maka kita turun ke yang realita, tetap kita berusaha untuk seminimal mungkin terjadi perbuatan itu. Ya, termasuk unas. Sudah kamu belajar nak yang sungguh-sungguh, belajar yang benar-benar. Soal nanti ada peinian, ya mereka yang berbuat. Anak sampian ikhtiari untuk belajar yang sungguh-sungguh sesuai dengan pelajarannya itu. Sekarang ngurus-ngurus sesuatu, ngurus KTP lah jenengan mungkin. Ngurus apa? Ya, IMB atau apa? Lillahi ta'ala, ditaruh sampai setahun ini enggak diapa-apakan. Kalau enggak dikasih itu. Ya gimana ini? Sementara ada deadline waktu, harus selesai ini. Kalau enggak selesai, buyar. Nah itulah ma la yudraku kulluhu la yudraku, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Baik, para bapak, para ibu yang hormati, yang terakhir kepada rumah tangga supaya sakinah mawaddah rahmah, supaya madrasah dalam kehidupan ini, hindari ucapan talak, cerai, pisah. Memang secara pengadilan itu cerai itu jatuh kalau sudah diucapkan di hadapan pengadilan. Tapi secara fikih, laki bilang kepada istri, "Dek, kamu saya cerai, saya pisah, pegatan," atau searti dengan kata-kata soreh, itu jadi. Atau istri nuntut kepada suami, diiyakan oleh suami, jadi. "Mas, aku wis gak kuat mas, ambil awakmu wis pegatan mas." Katanya laki, "Iya, jadi." Tapi kalau suami nggak jawab, tidak jadi. Itu kalau sore, kalau jelas pegatan, cerai, pisah, tolak. Itu kalau kinayah, sindiran, tergantung niatnya. Umpamanya wis tukaran, gak selesai. "Sudah dik, pulang aja ke rumahmu. Sudah dik, saya nggak kuat dengan sampean. Sudah, sampai di sini saja." Ini tergantung niatnya. Kalau niat cerai, jadi cerai. Kalau tidak niat cerai, tidak jadi cerai. Dan kalau sekali masih bisa rujuk. Sebelum 3 bulan, sebelum iddah bisa rujuk. 3 harus nikah baru. Ya. 2 kali masih bisa rujuk. Kalau sudah sampai 3 kali cerai, walaupun suratnya masih ada, tidak boleh kembali lagi kecuali istrinya menikah dahulu dengan orang lain. Menikah dengan orang lain, kemudian cerai, baru itu bisa kembali lagi. Hati-hati, biar madrasahnya tentram aman, jangan gampang nuntut cerai. Dan kalau ngomong cerai itu bisa menjauhkan rezeki. Sehingga apapun masalahnya, jangan sampai gampang, terutama laki-laki. Jangan sampai gampang. Baik itu secara lisan ataupun tulisan. SMS itu juga bisa pengaruh secara hukum, sama dengan tulisan tangan. BBM, SMS, telepon itu sama. Kalau itu memang diniatkan untuk cerai. Itulah, semoga semua jenengan nanti jadi rumah tangga yang bahagia, sejahtera. Yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh. Yang sudah mendapatkan jodoh semoga keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama nusa dan bangsa. Semoga rumah tangga kita menjadi sekolah bagi kehidupan kita, dan anak kita menjadi anak-anak yang salihin semuanya, dan nurul hayat tambah jaya, tambah maju, tambah barakah, tambah banyak manfaatnya. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Rasulillah sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman wa ala kulli hal. Allahumma la tu'na hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah
ولا معسر لا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها إنك على كل شيء قدير اللهم يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اجعل Indonesia هذا يا الله بلدة طيبة يا الله اللهم اجعل الحياة يا الله مؤسسة مباركة نافعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله من بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maghdubi alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.